dasar, kemudian apa yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan KM untuk Hilmi dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, nah selanjutnya kita akan mulai proses pembelajaran. Bapak akan menayangkan terlebih dahulu sebuah video. Silakan nanti kalian mengamati video tersebut. Setelah 5 hari bulan, Gibran ditemukan dalam kondisi lepas dengan sejumlah luka di bagian kaki. Operasi pencarian Basarnas dan tim gabungan TNI Polri akhirnya membuahkan hasil setelah menjelajahi Gunung Guntur selama 5 hari. Pendaki yang hilang atas nama Gibran Rashid ditemukan selamat. Terdengar jelas bahwa sekarang Bapak ingin meminta kalian, tadi kan kalian sudah memperhatikan berita yang Bapak tayangkan. Sekarang Bapak ingin menanyakan sesuatu kepada kalian. Dari yang kalian amati tadi, video tersebut berisi tentang apa? Ya, video tersebut berisi tentang teks berita. Yang kalian amati lagi dalam teks berita tersebut itu berarti pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa? Teks berita. Apa lagi? Unsur berita. Ya, unsur berita. Tepuk tangan untuk Hilmi. Bagus ya. Yang lain lagi apa? Ya, ini Struktur berita. struktur berita. Tepuk tangan. Selanjutnya masih ada? Ya, Febi. Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan. Betul juga. Tepuk tangan. Nah, seperti yang tadi diutarakan oleh kalian. Tadi kan kita kalian yang mengutarakan bahwa ada teks berita, Pak. Dalam teks berita itu ada apa saja? Ada unsur berita, Pak. Ada struktur, kemudian ada kaidah kebahasaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas KD 3.2. KD 3.2 itu yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Nah, jadi kita akan menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, baik yang didengar ataupun dibaca. Yang tadi kan video sudah, nanti itu yang didengar, yang dilihat, nanti yang dibaca Bapak akan berikan kepada kalian contoh teks. Yang selanjutnya IPK. IPK itu apa? Indikator pencapaian kompetensi. Jadi yang harus kalian kuasai itu yang pertama, memahami struktur dan kebahasaan teks berita, kemudian menelaah struktur teks berita, menelaah kebahasaan teks berita. Tujuan pembelajaran kali ini apa? Nah, ini tujuannya kalian bisa memahami struktur dan kebahasaan teks berita. Kemudian kalian bisa menelaah struktur yang ada pada sebuah berita. Yang ketiga, kalian bisa menelaah kebahasaan yang terdapat dalam sebuah teks berita. Kemudian manfaatnya apa, Pak? Belajar tentang ini. Belajar berita, kalian memahami struktur, memahami kaidah, memahami unsur. Nah, ketiga hal tersebut itu sangat berguna bagi kalian dalam kehidupan apa? Supaya nanti kalian tahu mana berita yang benar-benar asli atau berita palsu, atau disebut apa? Ya, berita hoax. Berita hoax. Nah, itu berita hoax. Sekarang
membentuk sebuah kelompok ya, membentuk sebuah kelompok supaya nanti kita akan berdiskusi. Bapak, pembagian kelompok masih seperti biasa dengan cara berhitung. Ya betul, silakan dengan cara berhitung. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, Ya, 2. sudah, silakan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Atur kelompoknya ya sudah seperti itu. Baik, untuk sekarang Bapak akan memberikan contoh teks berita sekaligus LKPD, lembar kerja peserta didik yang nantinya harus kalian isi. Ini nanti akan Bapak bagikan, silakan nanti kalian telaah. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Di sana sudah Bapak cantumkan cara pengisiannya apa, teksnya di sana sudah ada. Silakan kalian berdiskusi dengan rekan kalian. Di sana ada teksnya. Kemudian Bapak memperbolehkan kalian menggunakan gawai. Silakan bagi yang ingin menggunakan gawai untuk search, untuk apa? Untuk menjelajah di internet, mencari sumber informasi untuk kalian menambah wawasan atau pengetahuan dalam mengisi teks tersebut. Satu kelompok boleh menggunakan satu handphone atau 2, silakan, boleh gunakan handphone yang ada untuk menambah. Silakan berdiskusi terlebih dahulu dengan rekan kalian. Ini bisa gunakan. Silakan sekarang kalian berdiskusi dengan rekan kalian apa saja yang ada dalam tugas tersebut. Nanti Bapak beri waktu kalian. Tolong ingat ya, kita dibatasi waktu. Jadi Bapak minta kalian seefektif mungkin dalam mengerjakan ya. Dalam mengerjakannya itu kalian harus efektif. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tidak paham? Ya, silakan Baby. Bagaimana? Bisakah kita menentukan struktur teks cerita hanya dengan mengikuti urutan teks setelah awal kata berita, tengah teks berita, dan akhir teks? Oh, ya. Yang Baby tanyakan, Pak, apakah kita bisa menentukan secara langsung melihat dari urutan teks? Ya, kepala berita tadi kan, tubuh berita, ekor berita. Bagaimana Pak kalau misalkan berarti kita mengikuti urutan yang apa itu berarti kepala berita, yang tengah itu adalah tubuh berita, yang terakhir ekor berita. Nah itu tidak bisa serta-merta kita langsung memilih seperti itu ya. Jadi tetap kalian harus menelaah. Kalian kan sudah tahu tadi bahwa yang dinamakan kepala berita itu apa, tubuh berita itu apa, dan ekor berita itu apa. Jadi tetap harus mengikuti sesuai dengan pengertiannya, harus diteliti kembali ya. Ya. Dipahami Baby? Ya. Masih ada yang lain yang tidak dipahami ya? Andika bagaimana? Dalam setiap teks berita mengandung kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, dalam sebuah berita itu biasanya memang mengandung 3 unsur tersebut: kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Tetapi sesuai dengan tadi kan yang diutarakan oleh
kalian, kan tadi sudah kita bahas, ekor berita itu adalah pelengkap yang tidak berkaitan dengan hal-hal penting dalam kejadian. Jadi ekor berita itu hanya pelengkap, boleh digunakan, boleh tidak. Jadi dalam sebuah berita itu kadang-kadang ada yang full ataupun ada yang tidak menggunakan ekor berita. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya, Nika? Ya, silakan. Jika waktu kita masih panjang, silakan. Tuh, sekarang 9:25 ya, setengah 10, masih ada waktu sampai jam 11 itu 1 jam 30 menit, masih panjang ya. Tapi Bapak harapan kalian lebih cepat ya dalam mengerjakan, karena nanti kita akan melaksanakan presentasi itu ya. Sekarang kita akan memulai presentasi ya. Presentasi hasil yang kalian telah diskusikan dengan kelompok masing-masing. Nah, sekarang Bapak minta kalian untuk mempresentasikan hasil yang telah kalian diskusikan. Kita mulai berdasarkan urutan kelompok saja. Kita tunggu 17 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, Gibran berada di kawasan Curug Cikoneng, tidak jauh dari pos 3 pendakian Gunung Bogor. Lokasi itu tidak jauh dari lokasi terakhir Gibran bertemu dengan teman-temannya sesama pendaki. Jarak dari lokasi Gibran menyilang hingga ditemukan hanya lebih kurang 3 km ke arah turun dari Gunung Bogor. 2. Tunggu berita. Alhamdulillah jam 17. Silakan, kelompok 1 kan sudah presentasi barusan tentang hasil yang telah mereka diskusikan. Silakan Bapak minta dari kelompok lain untuk memberikan masukan atau mengomentari hasil pekerjaan dari kelompok 1 yang tadi pemecahan masalahnya. Silakan. Ya, dari kelompok 4 silakan. Menurut pendapat kami, penyampaian kelompok 1 sudah bagus, tapi masih ada beberapa siswa yang kurang percaya diri. Nah, proses pembelajaran alhamdulillah berjalan lancar sesuai dengan yang Bapak harapkan. Hanya saja mungkin nanti yang perlu kalian perhatikan dalam presentasi ya. Dalam presentasi itu masih terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama yang menjadi catatan Bapak, yang pertama itu dalam penyampaian masih kurang jelas, kurang tegas, dan masih terbata-bata. Nah, itu yang tidak Bapak harapkan. Yang kedua, volume suara untuk pertemuan sekarang alhamdulillah berjalan dengan baik. Tetapi, nah selain masukan dari Bapak harapkan nanti masukan dari kalian ya. Kita refleksi kegiatan kali ini. Menurut kalian bagaimana proses pembelajaran sekarang? Menyenangkan atau membosankan atau misalkan apa gitu, kekurangan Bapak, terserah itu ya. Nanti kalian berikan masukan untuk Bapak juga untuk mengevaluasi proses pembelajaran kedepannya. Jadi selain Bapak mengevaluasi kalian juga memberikan refleksi kepada Bapak, mengevaluasi apa saja kekurangannya. Nah, nanti untuk itu silakan nanti kalian isi di tautan yang biasa kita gunakan yang sudah Bapak bagikan. Silakan nanti kalian isi di sana bagaimana yang telah kita pelajari. Untuk kali selanjutnya kita akan kali keterampilan, yaitu menulis teks berita ya. Dalam menulis teks berita itu kalian harus mengumpulkan informasi. Nah, dalam mengumpulkan informasi itu berarti harus melakukan wawancara. Nah, apabila pertemuan nanti kita melakukan wawancara itu kan memakan waktu yang lama, kemudian harus keluar kelas. Jadi Bapak harapkan untuk pertemuan yang akan datang kelompok tetap yang ini ya, kita gunakan kelompok yang ini saja. Kelompok tetap gunakan yang ini. Silakan nanti di luar jam pelajaran ya, di luar jam sekolah ini, sebelum pertemuan yang akan datang kalian lakukan wawancara dengan itu saja untuk pertemuan sekarang.
terima kasih atas perhatiannya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, tadi diawali dengan berdoa, jadi kita tutup juga dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Hilmi, pimpin kembali. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mari.